Kebangkitan Nasional. Jadi selamat selamat apa ya? Sama-sama. Selamat untuk bangsa Indonesia. Bangkit, lebih bangkit. Semoga terus bangkit lagi. Maju. Semoga terus maju lagi. Betul. Terus berkarya, berkembang di negara-negara lain, mencontohkan dirinya di dunia. Dan karena ini kebangkitan nasional, salah satu kunci kebangkitan itu adalah pendidikan. Betul sekali, pendidikan itu penting banget. Pendidikan. Jadi percuma kalau jago main piano tapi nggak punya pendidikan, nggak ada gunanya. Mungkin maksudnya apa tuh ngomong kayak Kenapa? gitu? Maksudnya apa? Mungkin tolong diperjelas. Nah, kan ada pemusik-pemusik yang jago main piano tapi 1 tambah 1 nggak tahu berapa gitu. Mungkin sih kalau itu. Emang ada. Siapa yang kayak Ada gitu. Teman saya kasihan, saya kasih kerja di sini tuh. Saya ada pendidikan, Mas. Hah? Ada pendidikan. Apa pendidikan apa? Pendidikannya sampai kuliah ada. Apaan? Saya cuma nggak punya otak doang, Mas. Enggak ya? Pendidikan mah ada, Tapi saya sempat ngelatih dia dulu. Saya sempat ambil pelatih khusus buat dia, bekas pelatih lumba-lumba. Iya, aduh. Tapi bicara tentang pendidikan, saya punya ini menarik nih, karena saya ada surat dari siswa SMA. Ini adalah surat untuk menteri ya, surat untuk menteri, Untuk menteri pendidikan. yang katanya sih kata orang-orang kayaknya menantang, bisa nggak ngerjain UN. Kita baca dulu suratnya, Iya, coba. mana sih Suratnya? Ini adalah surat. Nah, dilematis UNAS saat nilai salah bicara. Sebuah surat terbuka untuk Bapak Menteri. Oke, kita baca, Jo. Ya, bagaimana dengan kecurangan UNAS? Sekarang jangan marah kalau saya bilang UNAS identik dengan kecurangan, sebab jika tidak pertanyaan itu tidak akan terlalu sering terdengar. Memang terdengar nih ya, kecurangan-kecurangan UNAS dan semuanya memang sering banget terdengar. Pertama, tentang kesamarataan bobot pertanyaan UNAS yang tahun ini alhamdulillah ada 20 paket. 20 paket. Soalnya beda semua. Jadi soal dia nggak ada di temennya, soal temennya nggak ada Kayak di dulu dia. pas waktu aku sekolah, kalau waktu Kak Dedi sekolah aku nggak tahu ya gimana. Saya nggak Mungkin sempat sekolah dulu. Kalau dulu kayak cuma berapa paket gitu, sekarang udah 20. Ada 20 paket. Nah, Gila sih. itu tidak termasuk paket hemat. Pertama, bobot soal kami dinaikkan hanya sampai standar internasional. Kedua, konfirmasi itu Bapak sampaikan setelah UNAS selesai. Saya jadi paham kenapa di sekolah saya disiapkan tabung oksigen selama pelaksanaan UNAS. Mungkin sekolah khawatir pingsan. Tapi terakhir itu lucu. Iya, benar juga. Harus ada tabung oksigen. Banyak yang shock pastinya sih. Banyak yang stres. Pasti banyak yang stres. Nah, kami juga, nah ini. Bapak Menteri Pendidikan yang terhormat, 3 hal yang saya ingin paparkan di atas sudah sejak lama menggumpal di hati dan pikiran saya, menggedor-gedor batas kemampuan saya, menekan keyakinan dan iman saya. Ini kayaknya sangat puitis dan pujangga ya ini, orang ini ya. Pasti surat kan emang, suratnya dari hati itu. Surat dari hati. Jadi intinya adalah banyak sekali masalah-masalah yang terjadi ke dia. Maka permintaan saya mewakili teman-teman pelajar cuma satu. Tolong perbaikilah UNAS. Perbaikilah UNAS. Perbaikilah sistem pendidikan di negeri ini dan kembalikan sekolah yang kami kenal. Kembalikan sekolah yang kami kenal. Nah, kami juga, jadi kita nih sekarang kita punya hitam putih polling mulai dari hari ini. Udah dibuka. Kita membuat polling. Anda silakan lihat di Twitter saya atau Twitter hitam putih. Anda bisa klik ke websitenya, Anda bisa polling di situ. Kita memberikan pilihan antara UNAS dan Eptanas. Zaman dulu Eptanas menurut Anda paling dulu. Dan sekarang sudah lebih dari 1.000 orang ngikutin polling tersebut. Nanti akan kita kasih lihat setiap segmen hasil pollingnya. Langsung aja kita undang. Ini adalah salah satu siswanya itu tadi. Ya, itu bukan yang nulis itu. Yang nulis tadi namanya Nurmilati. Penulis surat terbukanya. Yuk. Nah, langsung. Apa kabar? Silakan duduk. Duduk di tengah. Nah, tunggu. Ini dia yang penulis suratnya ternyata tadi dia. Surat itu. Kamu nulis surat kayak bikin cerpen. Bagus banget kamu. Iya. Tapi lulus nggak? Lulus. Lulus. Tanya dulu, lulusnya kapan? Baru hari ini kan diumumkan memang satu Indonesia. Jadi tadi siang menerima kabar dari sekolah. Oke, selamat. Baru hari ini lulusnya. Lulus. Akhirnya. Kalau saya yang jadi menteri, kalau saya dapat surat gitu nggak saya lulusin ya. Itu kalau Kak Dedi. Ya kalau saya. Kalau Kak Dedi kan nggak punya hati. Kalau menteri kita kan baik. Kalau saya, makanya saya nggak jadi menteri, ya kan? Makanya. Terus kamu nulis surat itu tuh, ini tujuannya apa? Karena saya dengar tadi katanya, pertama dia dapat soal matematika, dia ngerjain nggak bisa.
Dikasih ke gurunya ya? Iya. Gurunya nggak bisa juga? Iya. Oke. Kasih ke teman-temannya, teman-teman nggak ada yang dapat soal itu, nggak ada yang ngerti. Guru kamu nggak bisa? Nggak bisa. Kasih saya dong. Kalau Belum soal- tentu dikerjain. Kenapa? Kalau makan ini udah pasti nggak bisa. Kalau soal matematika doang mah kan ada kalkulator. Kan nggak boleh pakai kalkulator kalau ujian. Kalau Iya gitu nggak sih? ngapain Iya, nggak diciptakan? boleh. Iya. Kan lagi ujian emang kayak gitu kan syaratnya nggak boleh. Nggak boleh kalkulator. Ya Kalau ujian iyalah. emang kalau ujian nggak pakai kalkulator? Emang zamannya Kak Dedi gimana? Nggak serius. Emang ujian nggak boleh? Nggak boleh kan? Nggak boleh pakai kalkulator? Nggak. Oh ya? Udah lupa kalau Kak Dedi bener. Nah kalau hitungan 2493 kali 1978 gitu hitung Itu semua harus manual ditulis. hitung satu-satu. Sedih amat yang nyiptain kalkulator. Kalau saya dulu boleh mungkin saya yang curang. Atau nggak kali. bukan di sini kali sekolahnya. Tapi dia ini adalah peraih medali Olimpiade Matematika. Hah? Bu, gimana ceritanya? Dia peraih medali matematika, tapi gimana? Baru lulus tahun ini? Baru lulus, iya. Sebelumnya pernah gagal berarti? Oh enggak? Enggak. Ya ini, UN-nya tahun ini, lulusnya juga tahun Oh iya benar. Peraih medali matematika ya tidak bisa mengerjakan soal UN. Gimana lu pada? Biasanya kan soal Olimpiade lebih susah Nah pastinya. itu dia. Kenapa coba? Silakan berkeluh kesah. Kalau saya sendiri, setelah saya cerita ke guru saya, guru saya sendiri bilang, kalau soal ini tuh mungkin memang ada yang salah. Soalnya ada yang salah. Maksudnya Iya, salah itu soalnya gimana? ada yang salah itu mungkin keterangannya yang kurang, atau mungkin ada satu elemen yang hilang dari sana. Guru saya bilang seperti itu. Kemudian itu kan baru guru satu ya. Sementara di sekolah saya guru matematika itu ada 3. Ada 3. Nah seminggu kemudian saya ketemu dengan gurunya satunya lagi. Yang kedua. Iya, dan bilang? saya kasih soal yang sama dan beliau bilang, oh kalau soal seperti ini memang tidak pantas masuk ke UN. Karena Guru kedua. Kenapa nggak Nah, pantas? guru kedua ini bilang saya itu dulu juga pernah bikin soal UN dan memang soal seperti ini tidak boleh dimasukkan ke dalam Kenapa UN. nggak boleh Iya, Karena alasannya. menjebak siswa. maksudnya tuh menjebak tuh gimana? Menjebak siswa itu artinya seandainya soal itu diberikan ke siswa, maka hampir bisa dipastikan yang Siswa bisa itu jawab tidak itu bisa. tidak bisa. Oke, guru Dan ketiga. kalaupun bisa jawab, waktu yang dihabiskan itu sangat panjang. Sangat panjang. Hanya untuk satu soal. Guru ketiga gimana guru ketiga? Saya belum bertemu guru ketiga. Oh belum bertemu. Mungkin takut Belum gurunya bertemu. ketemu Dipastikan kamu. tidak bisa juga mungkin. Tapi katanya Anda katanya nantang menteri supaya coba bisa nggak ngerjain. Iya. Itu. Bener nggak? Terus tanggapannya gimana? Responnya gimana? Gini, kalau dilihat dari bahasanya sih memang itu bahasa menantang ya. Tapi kalau saya pribadi sebetulnya saya memberikan seperti itu supaya Bapak Menteri mau melihat kepada soal yang saya maksudkan. Nah, itu katanya Pak Menteri, katanya gimana? Katanya dibilang kalau misalnya istilahnya kalau lompat galah atau apa gitu. Oh iya, ketika itu Pak Menteri bilang bahwa UN itu diibaratkan sebagai lompat galah. Nah, kalau lompat galah tahun kemarin 1,5 meter, maka tahun ini dinaikkan jadi 2 meter. Berarti istilahnya tuh orang-orang Indonesia harus lebih tinggi gitu ya? Iya. Nah, Standarnya dinaikkan. Standarnya dinaikkan. Berarti teman saya nggak akan pernah lulus UN ya? Karena nggak tinggi. Iya, Gitu. lompat galah. Itu beda cerita. Lompat karet aja nyangkut lah, lompat galah. Terus dari yang diterjemahkan katanya ada soal internasional. Iya, standar internasional. Standar, nah itu katanya padahal cuma soal dari luar diterjemahin Oh iya, doang. itu tuh gimana sih? Jadi kayak nge-copy soal luar gitu katanya. Kalau benar? yang itu saya taunya dari adik SMP. Jadi ketika UN SMP dilakukan, ternyata ada yang menemukan bahwa ada soal PISA yang sama persis dengan soal di situ. Oh ini nih. Mana tuh? Nah, Iya. ini nih. Gambarnya persis, Gambarnya sama, Cuman ditranslate aja hanya katanya diterjemahkan ya. saja. hanya diterjemahkan. Jadi sebenarnya Oke. soal dari luar gitu ya. Iya. Padahal kalau menerjemahkan itu kan kalau salah sedikit aja artinya bisa Iya, beda kan iya. ya? Oke baik. Lalu katanya juga ada isu kebocoran soal UN. Jadi soal UN itu bocor. Jadi ada joki UN. Nah, ada joki UN. Jadi soalnya disegel, jawabannya dijual-jualin. Katanya ada yang seperti itu. Katanya. Ya. Dan bobot pelajarannya sama sekali tidak pernah ditemukan. Itu benar juga? Bener nggak?
Kalau pelajarannya sendiri dari pengalaman yang sudah saya lakukan ya. Jadi kimia itu saya salin soalnya 20 soal. Setelah selesai UN saya kasih lihat ke teman saya dan mereka bilang soalku nggak sesusah itu. Hah? Maksudnya dia soalnya beda? Berarti soalnya iya beda dan itu menurut dia lebih mudah daripada soal saya. Karena ada 20 paket tersebut. Iya sih, karena 20 Jadi soal A, B yang si anak-anak ini beda-beda soalnya. Supaya nggak bisa nyontek. Iya. Emang padahal itu kan tujuannya. kalau mau dibuat standar berarti soalnya harusnya bobotnya sama. Kalau mau dibuat standar. Kalau mau dibuat standar. Terus katanya ada bocoran-bocoran tuh bener kan? Kalau dari yang saya lihat sih benar. Iya. Benar. Kamu ngeliat tahu sendiri, mungkin ada teman yang cerita atau ngalamin sendiri? Ada temen yang cerita, ada yang ngelihat dari lingkungan, ada yang ngelihat dari TV, ada yang dari kabar-kabar kemarin. Itu juga memang ada sih banyak. Oke, baik. Jadi memang itu berita itu udah kemana-mana ya, Iya. sebenarnya ya. Oke, nah ini dia memang ini dilematis ya karena banyak sekali positif dan negatifnya, banyak sekali orang yang setuju, banyak yang tidak setuju ya. Silakan Anda isi polling kami ada di Twitter, klik websitenya Anda bisa isi pollingnya dan Iya. Kalau kamu sendiri ditawarin nggak bocoran? Ada yang nawarin ke kamu nggak secara personal gitu? Waktu itu ada. ada yang nawarin? Ada yang nawarin? Ada. Maksudnya apa itu yang benar yang namanya joki? Iya. Berapa duit? Nah kalau uangnya sendiri karena saya menolak waktu itu, jadi saya nggak tahu pastinya. Nggak, maksudnya orangnya ini datengin ke sekolah kamu langsung gitu? Enggak, sepertinya sih itu tawarannya dari temen kok. Jadi maksudnya, iya ada alurnya sendiri. Ada alurnya. Kamu Iya, ingat iya. temannya siapa nggak? Mungkin tahu gitu. Maksudnya Sudah lupa. Udah lupa. Tapi satu angkatan kan? Maksudnya dia mau UAN juga, mau UNAS juga. Kalau misalnya tahu saya minta nomor telepon nih, mungkin buat anak saya nanti kalau begini. Oh, kalau semuanya ada jokinya, kalau kita nggak pakai kan kita salah sendiri gitu. Kalau menurut saya bukan Tapi menurut kamu yang benar. pastinya menolak dong. Iya, menolak. Menolak. Nah ini contoh yang baik ya, walaupun ada joki, ada apa katanya, tapi tetap ditolak. Baik, saya akan mengundang bintang tamu saya ini adalah Ibu Retno. Ibu Retno ini adalah Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia. Nah, jadi langsung aja ya, Ibu Retno. Ibu Retno. Ibu Retno apa kabar? Ya. Silakan Ibu, silakan Ibu duduk. Nah, oke, kita akan bicara lagi nanti dengan Ibu Retno. Ya, kita akan bincang-bincang lagi. Jadi ini adalah Ibu mewakilkan guru ya. Betul. Mewakilkan guru di Indonesia ya Bu ya. Mewakilkan guru di Indonesia. Tapi bukan yang nggak bisa ngerjain tadi. Beda-beda. Oke. Baik, buat Anda yang ada di rumah ini kita akan terus bicaranya. Kita akan lebih panjang lagi, lebih detail lagi. Silakan isi polling di buka Twitter kami @hitamputih-t7 atau Twitter saya, isi pollingnya, ada klik ke website, isi pollingnya, kita akan buka pollingnya setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ada yang deg-degan tuh. Saya baru dari WC tiba-tiba. Yang tahu cuma penonton sini ya, pokoknya diam-diam aja. Ya di rumah nggak tahu apa yang terjadi. Ya Ibu, baik. Nah, ingat ya bahwa kami dari Hitam Putih itu kami tidak pernah menolak UN. Ya, kita tidak menolak UN. Tapi yang kita minta adalah mungkin memperbaiki sistemnya gitu ya. Kita tidak menolak UN. Baik. Reposisi namanya. Apa? Reposisi. Baik, oke, isi pollingnya. Kita membuat polling, buka Twitter @hitamputih-t7, masuk ke websitenya, tinggal klik dan bisa dilihat sekarang. Oke, kita bisa lihat sekarang. Ini adalah pollingnya. Dan ini polling akan terus bergulir terus ya. Jadi silakan isi terus, masih dibuka terus. Dan ini adalah hasil pollingnya. Jadi kita memberikan pilihan antara menurut pelajar itu lebih baik Eptanas atau UN. Lebih baik Eptanas atau UN. Bisa? Kita lihat. Nah, oke. Kita bisa lihat di sini nih. Ada di sini. Aja ya. Ya, sudah sekitar 4.000 orang, 3.302 orang memilih Eptanas. Cepet banget kan, ini kayak tadi masih 2.000-an. Betul. Jadi berapa itu? 84% memilih Eptanas. Sisanya memilih UN. Anda bisa lihat perbandingannya. Ini sudah 4.000 votes sampai detik ini. Masih kita teruskan, kita akan lihat perkembangannya terus. Jadi sampai detik ini sudah
4.000 orang yang ngevote dan 84% memilih untuk Eptanas dibandingkan dengan ujian negara. Nah, Ibu Retno, gosipnya, saya nggak mau mengatakan benar apa tidak, terjadi kecurangan pada UN. Contohnya kunci jawaban mudah didapat. Itu benar nggak? Ya, sebenarnya Federasi Serikat Guru Indonesia kami membuka posko pengaduan. Dan di posko pengaduan itu setiap tahun kami buka. Dan tahun ini sebenarnya kemudian selama 3 tahun berturut-turut kami melihat pola. Ternyata kecurangan ini terkait dengan penjual beli kunci jawaban itu memang semakin masif dan tampaknya jadi sistemik bahkan. Nah, jadi kalau begini, semakin masif berarti benar adanya dong. Oh betul. Jadi polanya, bahkan kami sekarang sudah tahu polanya. Jadi rupanya di setiap sekolah itu ada yang namanya koordinator kelas yang ngumpulin uangnya. Nah, kemudian nanti koordinator kelas akan menyetor kepada koordinator jurusan, karena ada jurusan IPA, IPS, bahasa. Kemudian koordinator jurusan akan menyetor kepada koordinator sekolah. Wow. Nah, koordinator sekolah ini nanti akan bertemu dengan si sindikat penjual kunci. Biasanya di rumah makan saji. Kemudian terjadi transaksi, biasanya tidak dibayar utuh. Tapi DP akan diuji DP dulu untuk diuji coba apakah pada hari pertama jawabannya jitu. Nah, kalau jitu akan dikirim setiap hari, tetapi pada hari kedua harus melunasi. Itu gitu. sampai itu berapa pola. Harganya, Bu? Tahun lalu itu ketika ujian nasional belum jadi 3 parameter. Kalau sekarang kan 4 parameter, ya. Dulu kan 2. Pertama untuk pemetaan, kedua untuk menentukan kelulusan. Tahun ini semakin dikuatkan. Makin dikuatkan. Jadi parameternya adalah untuk memasuk PTN, perguruan tinggi negeri. Yang keempat adalah untuk menentukan kualitas sekolah. Jadi sekolah mau diadu-adu nih, kualitasnya berdasarkan PUN. Nah, berdasarkan ini maka terjadi kenaikan harga. Nah, berapa itu? Jadi tahun lalu itu harga 6 mata pelajaran 20 paket itu 6 juta. Tahun ini untuk Jakarta sudah mencapai 14 juta. Medan itu 12 juta. Paling mahal Bandung 16 juta. 16 juta. Tiap kota itu beda-beda. Beda-beda harganya. Terus itu nanti berbeda lagi, Kang Deddy. Itu jadi begini. Kalau kita mau betul 60%, harganya lebih murah. Kalau jadi gini. Jadi sekedar lulus. Kan ada anak yang cuma pingin lulus. Nanti setelah itu kerja. Dia cukup beli paket yang 60% betul. Kalau 80% itu niatnya mau masuk perguruan tinggi negeri. Betul. Nah, itu harganya lebih mahal lagi. Paling mahal yang betul 100%. Wow. Nah, itu lebih mahal lagi. Jadi ada selain harga umum, ada harga khusus yang berdasarkan tingkat betul. Nah, tapi kalau ini terjadi, berarti kan sekolah sendiri bersaing. Masing-masing sekolah. Sebenarnya guru-guru tidak mengetahui. Ini dilakukan oleh anak-anak karena sekarang harganya lebih mahal, bahkan anak-anak ngajak sekolah tetangga patungan gitu. Jadi sudah mulai berdekatan sekolah itu mulai patungan. Jadi ini sudah semakin dan mereka sudah semakin tahu. Jadi kalau sekarang tahun lalu bisa patungan 50.000, sekarang udah nggak bisa 200.000. Kalau udah nggak sanggup 200.000, ajak sekolah tetangga. Begitulah seterusnya. Baik, jadi itu ini yang namanya gotong royong, Bu. Nah, ini yang kemudian seringkali dibantah oleh pihak kementerian. Padahal itu benar adanya. Anak-anak sendiri bersaksi dalam laporan itu. Orang tua banyak yang bersaksi juga. Orang tua mengatakan bahwa anaknya minta uang untuk beli kunci jawaban. Dan ada itu kunci jawabannya. Dan ada, dan benar. Jadi ada beberapa soalnya kami dapat, kuncinya kami dapat 20 paket itu. Dan ketika kami kerjakan, kan kami guru dari mata pelajaran macam-macam. Ketika kami kerjakan, betul. Jadi ya, ada soal matematika SMP itu dari 40 soal betul 36. Jadi hanya salah 4. Wow. Nah, itu harga yang cukup mahal, mahal ya. tuh. Nah, itu ada yang cukup mahal dan itu memang betul-betul terjadi. Oke, baik. Baik. Sekali lagi bahwa kita tidak menolak UN ya, tapi ini kita tekankan bahwa kita mencoba untuk membahas ini supaya diperbaiki sistemnya. Karena kalau memang betul apa adanya, wah ini bahaya sekali. Ini generasi kita ke depan loh ya. Jadi, kalau dari kecil saja sudah diajarkan untuk begini, berarti entah kenapa pejabat bisa korup, bisa sogok dan sebagainya. Karena sekolah yang harusnya menanamkan budaya dan karakter positif, ini kan sudah kemudian tampak anak-anak belajar dalam dunia pendidikan boleh memanipulasi, boleh tidak jujur. Ya, jadi sudah diajarkan karakter tidak baik tadi. Kemudian bagaimana kementerian juga selalu menolak-nolak kecurangan. Padahal anak-anak tahu bagaimana di lapangan gitu. Ketika dia menolak-nolak bahwa membantah-bantah kecurangan, yang terjadi adalah ya anak-anak itu juga belajar. Oh, kalau jadi pejabat boleh bantah-bantah. Nah, ini yang kemudian memang cukup membahayakan gitu ya. Bagi kalau kita sayang generasi muda, kita sayang anak bangsa kita, ya kita harus memperbaiki UN ini. Paling tidak ini yang disebut tadi sebagai reposisi. Artinya UN kembalikan menjadi pemetaan
pemetaan saja. Itu adalah amanat Undang-Undang Sidiknas. Justru hanya pemetaan, bukan menentukan kelulusan. Kalau Eptanas dulu, Bu? Eptanas itulah pemetaan. Jadi pemetaan tuh begini. Kalau sebuah sekolah, kenapa ya nilai bahasa Inggrisnya jelek? Pas diteliti bahasa Inggris U-nya jelek. Oh, karena dia nggak punya laboratorium bahasa Inggris, dikasih lab. Terus misalnya sekolah kok matematikanya jelek. Oh, gurunya nggak bisa ngajar, gurunya dilatih. Itu namanya pemetaan. Itu namanya berarti dilihat per sekolah dan diteliti per sekolah ada pemetaan tersebut. Tapi kalau UN ini disamaratakan. Nah, sekarang gini. Dengan kecurangan ini, maka kelulusan mencapai 99 sekian persen. Nah, sekarang dari Papua, Aceh, sampai Jakarta dengan kondisi yang berbeda-beda, kondisi daerah yang berbeda-beda, sama-sama lulus 100% kan? Sama-sama lulus 99,9% mendekati 100%. Lalu, masalah pendidikannya di mana? Gitu. Persoalan pendidikan masing-masing sekolah di mana? Gitu kan tidak terpotret. Nah, kalau kita kembalikan lagi kepada model Eptanas tadi, yaitu hanya melakukan pemetaan, tidak mempengaruhi kelulusan, maka bisa jadi apa adanya. Makanya saya pernah lihat ada gambar tuh ya. Ada gambar di situ ada gambar anjing, monyet, kuda, babi, gajah, ingat ya? Ikan, ya, burung. Tapi terus lombanya gurunya satu, silakan lomba manjat pohon. yang bisa dong. Ikan bingung gitu kan? Manjat pohon gimana? Ya itulah ya. Oke, baik. Terus soal segel. Iya, soal yang disegel dan ada yang direvisi katanya. Itu gimana tuh? Jadi gini, inilah yang kami kerap kali bilang guru-guru bahwa ujian nasional itu bentuk kekerasan dalam pendidikan yang diterima oleh anak-anak kita. Pengabaian atas hak anak terjadi. Ini contoh yang tadi soal tadi. Soal disegel itu tuh begini. Ini soal ujian nasional SMP. Jadi pada hari pertama untuk bahasa Indonesia terjadi ralat dari 50 soal diralat 24. 24 itu kan berarti hampir separuh soal ya. Ini gara-gara ada soal Jokowi, gara-gara ada soal tokoh lain. Terus diralat lah. Ketika diralat, ternyata 24 ralatan. Ketika 24 ralatan, soal aslinya, ya jadi gini, yang diralat itu soal nomor 1 sampai 12, sama soal nomor 39 sampai 50. Soal aslinya 13 sampai 38. Nah, soal asli ini dalam amplop yang bersegel. Ada tulisan rahasia negara, dokumen negara. Baik. Nah, yang ralat tidak bersegel. Nah, ini kan terpisah. Terus dibagikan kepada anak-anak 2 amplop ini kan. Nah, amplop yang satu dengan amplop yang kedua yang tak bersegel harus disatukan isinya. Jadi anak-anak ini diperintahkan, ayo itu sambungin. Semua soal sambungin antara amplop yang A dengan amplop yang tadi. Bersegel dengan tidak bersegel tadi. Begitu amplopnya begitu soalnya disusun, anak-anak 22 halaman. Anak-anak ini namanya anak SMP sudah mulai panik. Ternyata pas dihitung kunci jawaban kan di lembar jawaban komputer hanya 50. Ada anak yang dapat soal 56. Kan bingung dia, terus 6 lagi gimana? Ada soal yang hanya 45. Bingung dia, berarti dia udah salah 5 dong. Terus ada soal yang 49. Nah, gurunya kan nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, ini kemudian menimbulkan kepanikan tersendiri. Nah, sebenarnya terkait dengan hal ini itu adalah kepanikan stresnya anak. Jadi kita jangan bayangkan diri kita seperti orang dewasa. Baik. Tapi stres ya? Stres. Stres ya. Aku sih ngebayang, iya pasti stres dong. Dalam apalagi itu posisinya kan emang lagi ujian juga, banyak tekanan pasti. Baik, nah itu dia. Akhirnya banyak sekali anak-anak yang konon kabarnya akhirnya memakai joki untuk mendapatkan isi jawabannya, intinya adalah curang ya. Tapi saya punya bintang tamu satu nih. Bintang tamu saya satu ini dia kalau kata-kata saya, quote saya itu only dead fish go with the flow. Dia tidak mau mengikuti arus, dia tidak pakai joki, dia anti mainstream, dia tidak mau curang, dia tidak mau nyontek, dia tidak lulus 3 kali. Iya, maksudnya walaupun tidak lulus 3 kali, tapi dia tetap berusaha. Iya, tetap berusaha. Benar. Saya udah, ini adalah Nur Hidayah Tusolihah. Nur. Halo, apa kabar? Apa kabar Nur? Kamu bener nggak lulus 3 kali? Lulus kok terakhir. Berapa kali nggak lulus? 3 kali. 3 kali? Disuruh duduk dulu kan ini. Biar kita tanya nanti. Beneran? Kok ketawa Jadi malu dibilangin gitu. Kamu beneran nggak lulus? Beneran? Iya, katanya sih begitu. Sama saja dulu nggak naik kelas. Ya. Tapi tunggu dulu nih. Ini jangan diketawain. Yang ketawain Nur tuh dosa. Tadi yang mulai ketawa duluan siapa?
Bang Dedi. Mana Kak Dedi loh? Siapa ketawa? Tadi siapa yang pertama kali nanya terus habis itu Saya ketawa? keselak. Nggak ada yang ketawa. Ngeles. Jangan salah, Nur ini itu selalu mendapatkan juara 3 besar kalau lomba karya ilmiah. Berarti dia termasuk anak pintar di sekolahnya. Bukan. Bukan. Jadi gimana? Udah bisa juara kelas bukan juara kelas. Oh, Nur. Apa? Apa sih? Dapat 3 besar. Nur selalu dapat 3 besar. Ikut lomba karya Juara ilmiah. kelas. Oh, juara kelas. Jadi dia Terus tuh ikut lomba juga. ranking 3 gitu maksudnya. Sering masuk 3 besar. Bisa 3 besar, bisa 3, bisa 2, bisa 1. Oh, ranking 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Iya. di kelas, tapi tidak lulus 3 kali. Wah, luar biasa. Gimana nih, Bu? Hebat. Tuh kan diketawain kan? Gak ada yang ketawa. Diketawain kan? Dia bilang Kan diketawain kan? Diketawain. Ini ke Enggak. Tadi dia ketawa. Hebat. Ibunya ketawa. Enggak, ibunya gak ketawa. Ibu ketawa ya. jujur ya, jarang anak seperti ini. Jarang, betul. Salut. Begitu Tapi- tangguh. Begitu tangguh, tapi memang akhirnya dalam hidup nanti yang penting adalah itu, Bu ya. Mungkin nilai bagus kalau nyontek aja, Ya, untuk kerja apa? buat Iya. apa? Kerja Betul. juga akhirnya Karakter macam apa itu kan? benar. Dan kerja juga nggak dapat kok soal matematika begitu. Yang dapat adalah karakter-karakter seperti ini yang akan dinilai. Nah, Betul. kenapa kamu nggak stres 3 kali nggak lulus, nggak jedokin kepala atau gimana gitu? Alhamdulillah enggak. Tapi stres tuh. Sempat kalau yang namanya kecewa pasti ada, tapi kalau stres enggak sih. Tahun pertama nggak lulus gimana? Iya. Tahun pertama nggak lulus, nggak stres juga sih, cuman sedikit ada dropnya. Drop. Tahun kedua nggak lulus. Karena udah biasa jadi ya santai aja. Berarti dia mental. Aku tadi nggak pengen ketawa jadi pengen ketawa. Dia mancing diketawain sih ya. Tapi ini juara kelas. Nah ini menarik Dia sekali. mentalnya salut banget. Walaupun juara kelas Iya. tapi dia menarik sekali. Nah, tunggu dulu, tapi Nur ini sempat mengulang. Nah, ini dia nih, Bu. Iya. Sempat mengulang dan katanya Anda sempat disindir sama guru karena Anda didudukin paling depan ya. Enggak, kebetulan saya kan pas ngulang di tahun 2000, pas ngulang setelah saya nggak lulus itu kan siswanya pas 40. Jadi kan saya mau ditaruhin di mana? Akhirnya saya taruhin depan sendiri. Terus? Ya kalau misalkan disindir, misalkan jangan sampai nggak lulus kayak yang di depan ya mungkin lah. Itu sudah tidak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Udah kuat. Udah kuat mental. Belajar kuat. Udah Kamu kuat. aslinya mesti lulus tahun berapa sih? Harusnya 2008, Harusnya 2008. Tapi akhirnya malah lulus tahun 2010. Tahun 2010. Tapi kalau sekarang udah mahasiswi dong. Iya udah kuliah. Alhamdulillah udah jadi mahasiswa. Oh, udah kuliah. Ya. Baik, IPK-nya 3,4. Waduh. IPK 3,4, juara kelas di sekolah SMA ya? SMA-nya juara kelas 123 juara, IPK 3,4, tidak lulus Tapi UN 3 sempat nggak kali. lulus 3 kali. Wah, bagus itu. Kenapa kamu nggak pakai joki? Katanya bisa. Coba iya pengen tahu juga alasannya kenapa tuh. Ya karena saya memang ingin lulus dengan Usaha sendiri. Usaha sendiri. Oh, kamu nggak dimarahin orang tua kamu? Alhamdulillah orang tua mendukung. Mendukung apa? Maksudnya nggak lulus? mendukung nggak? Iya, aku bingung nih mendukungnya maksudnya. Kalau dia nggak lulus orang tuanya, tahun depan sekali lagi nak. Dukung. Orang tua mendukung langkah saya untuk Mengulang. mengulang. Tapi jujur. Iya. Wah sampai ya. saya selesai. Bang Dedi dapat salam dari umi saya. Dari? Dari umi saya. Saya dapat salam dari? Umi saya nggak Dari bisa Umi. datang ke sini. Oh dari Umi. Dari Umi. Oh dari ibu. Salam balik gitu. Salam balik ya. Ibu punya adik nggak yang belum nikah? Udah semua. Udah semua. Oh ngapain salam-salam sama saya kalau? Nah gimana tuh Bu ceritanya? Sampai nggak lulus 3 kali tapi juara kelas. Mungkin nggak bisa itu terjadi? Apa banyak? Bisa. Banyak. Jadi pada tahun ketika pertama kali 10 tahun yang lalu ya, undi jadikan penentu kelulusan itu 100%. Ketika itu banyak anak yang juara kelas itu tidak lulus gara-gara dari 3 mata pelajaran, waktu itu hanya 3, itu 1 nggak lulus. Misalnya matematika minimal 4, dia cuma dapat 3,9, itu ada yang nggak lulus. Iya, cuma Dan karena sebenarnya beda saya mendampingi beberapa yang kemudian anak itu bunuh diri gitu. Hah? Oh iya. Bunuh diri? Iya betul. Dan saya melihat dengan mata sendiri bagaimana proses itu terjadi. Jadi Tunggu sebentar. Ibu mendampingi anak yang bunuh. Maksudnya? ya, jadi gini, beberapa anak depresi kan, mengalami depresi. Betul. Karena tadi gagal UN. Dia biasa jadi juara kelas, ya seperti tadi ya, Betul. Nur.
tapi tidak lulus hanya gara-gara satu mata pelajaran. Nah, yang lainnya tinggi-tinggi sebenarnya. Nah, dia kemudian memutuskan mengakhiri hidupnya karena malu. Dia malu. Enggak, ini ibu tahu sendiri. Oh iya. Dan ketika dibawa ke rumah sakit, ketika masih busa, dia minum menenggak racun serangga. Ini murid ibu atau gimana? Sebenarnya murid sekolah lain, tapi kebetulan saya kan peduli. Betul. Jadi kami sama-sama mendampingi waktu itu di rumah sakit, dan anak ini kemudian akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya karena tidak tertolong lagi ya. Jadi anak ini pintar. Dia juara 1 tapi tidak lulus. Wow. Gitu. Untung saya nggak bunuh diri kemarin, Bang. Wow. Makanya saya bilang dia hebat, dia kuat. Kuat Anda. Jangan kalau mau bunuh diri jangan kesini. Iya. Nah, yang Oke, baik. Kita lihat dulu, ini adalah isi pollingnya. Anda silakan buka Twitter @hitamputit7, jawab pollingnya, masuk ke website, jawab pollingnya. Kita lihat ini adalah isi polling kita sementara sampai saat ini. Kita bisa lihat isi pollingnya antara Eptanas atau UN. Nah, sudah 6.000 jawaban. 87% memilih untuk melakukan Eptanas lagi, balik ke pemetaan seperti dulu, dan hanya sekitar 13% yang memilih UN dari 6.000 orang memilih. Baik, silakan, polling akan terus kita buka dan kita akan lihat bagaimana jawaban dan komentar dari staf Kemendikbud setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Masih memanas nih ya, masih memanjang. Tapi ingat, sekali lagi kita beritahukan bahwa saya pribadi atau kita semua, kami semua tidak menyalahkan UN atau tidak menentang UN, ujian nasional ya. Ujian nasional, kita hanya membuka forum ini supaya kalau memang benar ada kecurangan dan sebagainya bisa diperbaiki secepat-cepatnya sistemnya supaya tidak membuat anak-anak stres sampai ada yang bunuh diri, sampai ada yang nggak lulus 3 kali. Betul. Tapi tetap bertahan. Hebat. Oke, kita akan undang, ini adalah Kepala Pusat Penilaian Pendidikan dari Kemendikbud dan ahli penilaian pendidikan Profesor Nizam dan Dr. Yahya Umar. Ya. Bapak Nizam ya Pak ya? Oke. Pak Yahya Umar. Baik, silakan. Duduk. Nah, gimana nih Pak? Mungkin tadi udah mendengarkan sedikit ya Pak ya? Sedikit. Itu katanya konon kabarnya, tapi dibenarkan juga tadi bahwa ada kecurangan yang terjadi di situ. Kami jelas tidak menyalahkan kementerian dan sebagainya. Pasti ada oknum-oknum nih Pak di bawah-bawah ini. Nah itu gimana Pak? Apa yang dilakukan akhirnya oleh Kemendikbud itu sendiri? Iya, terima kasih Dedi, Bu Retno, adik ini yang baru saja lulus ya, selamat. Memang betul, jadi selama ini kan banyak isu-isu tahun-tahun yang lalu itu selalu disampaikan oleh teman-teman bahwa ada kebocoran di sana-sini, ada kecurangan. Nah, tahun ini kita betul-betul serius untuk mengatasi itu, sehingga seperti yang kita baca di media ya, ada yang bisa diatasi, bisa dibongkar, bisa ditemukan. Nah ini adalah bentuk keseriusan kita di dalam upaya kita untuk meningkatkan kredibilitas dan kejujuran ujian nasional ini. Kan kita yang ingin utamakan nomor 1 adalah jujur ya. Saya salut sekali dengan Mbak Nur ini ya, yang dengan usaha sendiri sampai berkali-kali ikut UN, tapi hasil sendiri. Itu yang ingin kita bangun, generasi yang percaya diri, kerja keras dan jujur. Betul. Tapi ada juga yang akhirnya bunuh diri katanya. Ya. Nah itu gimana? Datanya sejak UN menjadi penentu kelulusan sudah ada 16 orang bunuh diri. Dan terakhir kemarin di Bali anak SMP bunuh diri di hari kedua UN. Oke. Ya. Baik. Nah ini mungkin ada di sini kan ada dari kementerian Bu ya. Nah mungkin seperti apa sih yang diinginkan atau mungkin ini masukan kali ya Pak ya. Gitu. Kita anggapnya sebagai masukan. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mungkin Bapak mau menyampaikan ke masyarakat juga, silakan. Ini terbuka sekali. Jadi sebenarnya yang kita ingin bangun kan generasi yang percaya diri dan kerja keras ya. Stres itu dalam kehidupan nyata kan selalu kita hadapi. Di anak-anak itu kan mestinya harus bisa mengelola stres itu. Itu bagian yang mestinya kita bangun dan kapasitas kemampuan anak-anak untuk melakukan itu.
Nah, kalau kita lihat, kita juga melakukan survei, jadi tidak hanya opini ya, tapi survei. Itu dari peserta ujian nasional kemarin, itu responsnya itu mengatakan 49,7% itu menyatakan ya biasa-biasa saja, mereka tidak stres itu. Dan ada sekitar 42% yang menyatakan stres, atau artinya merasa tegang gitu ya. 7% yang menyatakan sangat cemas, cemas bukan stres ya, kita gunakan istilah cemas. Yang 49% itu menyatakan biasa, 42% menyatakan cemas, dan 7% yang menyatakan sangat cemas. Berarti banyak ya. Kita melihat di sini tingkat stres itu sebenarnya tidak sedemikian mengerikannya seperti yang disampaikan Bu Retno dan teman-teman. Betul ada stres, dan itu memang perlu kan saya rasa di seluruh negara yang menyelenggarakan ujian nasional, yaitu tingkat stres anak-anak ketika menghadapi ujian itu selalu tinggi. Anxious kita ketika kita akan melamar pekerjaan, stres. Akan masuk perguruan tinggi, stres. Kejar deadline, stres. Tapi itu kan sesuatu yang memang real, yang harus kita siapkan pada anak-anak untuk menghadapi dan mengelola stres tadi. Tapi apakah ada kesiapan dari kementerian sendiri gimana nih menghadapi anak-anak yang sedang stres? Atau itu tanggung jawab gurunya? Nah, itu yang ingin kita sampaikan ya pada khalayak luas ya. Janganlah ujian nasional dan hal-hal yang stresor ini justru di-enhance, diperkuat. Dan misalnya menjadikan seperti momok mengerikan sekali gitu ya. Jadi gini, ini seperti ada doa bersama sampai bermalam di sekolah supaya pensilnya didoain, dikasih kembang. Ini kan membuat anak jadi semakin stres gitu ya. Jadikanlah anak itu rasional. Bagaimana mengolah stres? Ya siapkanlah diri dengan baik. Bagaimana menghadapi tantangan? Ya bersiaplah menghadapi tantangan itu. Itu yang ingin kita tekankan. Guru siap, anak siap, dan dengan itu mereka sukses. Sukses yang diraih dengan perjuangan. Ya, kalau saya setuju bahwa hidup itu harus berjuang, tapi belajar itu nggak boleh stres dan nggak boleh dalam tekanan. Sebenarnya kalau kita tuh masih pegang Ki Hajar Dewantara kan sebagai bapak pendidikan. Di dalam semua buku Ki Hajar itu mengatakan bahwa di dalam proses pembelajaran ketika anak merasa tertekan, ketika anak dipaksa, ketika ada hukuman, ketika itu adalah bukan belajar, bukan pendidikan kata Ki Hajar. Jadi kalau kita masih menggunakan prinsip itu di Indonesia, ya mestinya hal tadi tidak perlu terjadi. Sekarang bagaimana nggak stres, Kang Deddy? Bayangkan polisi dikerahkan, nggak ada di negara lain polisi dikerahkan seperti di Indonesia. Ujian nasional pengerahan polisi luar biasa. Tapi maaf Bu, ini saya agak nggak setuju, maaf Bu ya. Saya sempat juga melihat kemarin soalnya ada sampai anggota polisi dan ABRI ya kalau nggak salah ya, militer ya. Betul. Kalau itu dikerahkan. Itu artinya Indonesia aman Bu. Karena tapi udah nggak ada perang, makanya mereka boleh bisa gitu. Kang Dede, anak-anak itu mengalami stres. Gitu ya? Justru seolah-olah ada apa gitu dengan kondisi yang seperti itu. Indonesia sudah aman gitu Bu. Coba deh. Nah itu anak-anak tidak begitu gitu ya, yang dipikirkan oleh anak-anak. Tapi gini Pak Yaya, boleh saya? Ya, gini Pak Yaya. Menurut Anda sendiri, apakah sistem ini harus dibenahi atau tidak? Gitu aja. Menurut Bapak sendiri? Sangat ya. Kebetulan saya ini dosen fakultas psikologi, mantan dekan psikologi juga. Oke. Jadi yang namanya stres itu memang harus dilatih orang itu untuk coping with stress. Bahkan kalau di Amerika itu ada kalau perusahaan raksasa besar itu. Untuk jadi manajer itu harus ada namanya SET, Stress Exposure Training. Mampu nggak ini bekerja di bawah tekanan waktu, di bawah tekanan atasan dan sebagainya. Jadi itu memang akan dihadapi semua orang yang hidup kalau mau sukses. Nah, tetapi dosisnya harus tepat. Itu support dan pressure itu harus balance. Jangan cuma kalau stres saja itu menimbulkan alienasi dan resistensi. Tapi kalau hanya support saja yang dominan, itu namanya waste of resources. Nah, maka itu sebetulnya kalau saya lihat ini stres karena UN gitu ya. Dari sudut psikologi menurut saya itu stres yang sifatnya artificial. Stresornya nggak ada. Karena apa? Hanya dielaborasi dibesar-besarkan oleh perseptual, secara perseptual. Bayangkan misalnya, yang tidak lulus hanya 0,5%, apakah itu bikin stres? Tapi yang tidak lulus itu bisa juara satu kelas tapi nggak lulus. Ya, terlepas dari itu soal validity daripada ujian. Nah, yang kita bahas itu validity-nya, Pak. Itu yang kita bicarakan ini bahwa apakah ujian merupakan stresor secara psikologi? Menurut saya kalau ada orang yang kemungkinan suksesnya itu 99,5%, itu bukan stresor.
kalau Anda menghadapi situasi begitu. Tapi kalau misalnya, kalau bicara psikologi, saya juga dari psikologi nih Pak. Tapi kalau bicara bahwa stresornya tidak ada, menurut saya ada. Karena kalau misalnya ada contoh juara 1, juara 2 tidak lulus, itu membuat sebuah stresor. Nah, itu bisa saja terjadi. Ya, karena tadi stres yang sifatnya artifisial itu karena diciptakan suasana bahwa ujian itu sangat berbahaya, sangat membuat stres. Akhirnya stres betulan. Akhirnya stres gitu. betulan. Kalau Anda dibilang Anda sakit beneran. Gitu, sugestinya itu. Nah, itu yang jadi masalah sebenarnya yang harus kita atasi. Bukan lalu ini misalnya karena UN ini bikin UN-nya yang dihilangkan, bukan. Nah, kalau misalnya ada contoh anak yang bunuh diri karena UN, nah, harusnya pemberitaan seperti apa? Ya sudahlah gitu, atau gimana? Saya tidak percaya itu kalau UN yang menjadi penyebab, pasti kompleks penyebabnya. Tidak ada sebuah perilaku yang penyebabnya tunggal. Bagaimana? Ya? Tidak percaya saya. Kalau jadi untuk yang kasus terakhir kasus terakhir yang di Bali itu, anak SMP usia 14 tahun. Ini yang lapor temannya ya, mereka punya grup BBM. Isi BBM-nya itu dikirim kok. Bagaimana dia mengeluhkan hari pertama UN ketika bahasa Indonesia itu dia harus menggabung-gabungkan soal itu, dan bagaimana dia juga mendapatkan soal yang kurang ya karena ralat yang banyak tadi. Hari kedua dia cepat surhat. Hari kedua matematika itu ada soal PISA. Soal PISA ini soal internasional. Jadi begini, Kemendikbud menyatakan bahwa soal di standar internasional dipersulit. Tapi soal PISA muncul, bahkan plek ya, taruhlah oke, boleh. Saya tidak mempersoalkan bahwa soal ini kemudian dimasukkan soal legal atau tidak legal. Saya tidak persoalkan itu, karena itu memang soal yang dirilis. Tetapi soal ini tidak pernah diajarkan. Soal ini tidak pernah gurunya ngajarkan. Gurunya bahkan nggak tahu. Kemudian soal ini tiba-tiba diuji kepada seorang anak. Diuji terus menentukan kelulusan dia juga. Bayangkan mengetes seorang anak sementara dia tidak pernah diajarkan soal itu buat saya perbuatan keji. Lebih keji lagi adalah ketika anak itu ditentukan kelulusannya oleh hal yang dia tidak pernah pelajari. Saya sebagai guru, sebagai kepala sekolah, saya tahu betul bagaimana psikologi anak-anak. Oke Bu, saya tanya, maaf Bu ya. Benar nggak sih ada soal yang bahkan katanya gurunya sendiri nggak bisa ngerjain? Iya, betul yang diceritakan oleh Tati. Berarti ada gurunya aja nggak bisa ngerjain itu? Betul kan, dan soal itu tidak pernah dikomunikasikan, tidak pernah disosialisasi, tiba-tiba dimunculkan. Anaknya, gurunya aja nggak bisa ngerjain, apalagi anaknya. Saya juga mendapatkan contoh soal. Jadi soal itu sebenarnya soal OSN ya. Kemudian ada juga yang harus pakai proses panjang. Jadi anak-anak yang ikut OSN itu mengerti, tapi dia juga nggak bisa jawab gitu. Nah ini artinya tingkat kesulitan ini tidak ada persoalan. Dengan bahwa ujian itu anak harus berusaha, kami setuju. Tetapi ketika menguji sesuatu yang tidak pernah diajarkan, apakah itu adil buat anak-anak? Baik. Saya potong dulu nih. Tadi kalau katanya Pak Nizam bahwa stres itu perlu kan Pak ya. Nah apakah berarti memang sengaja dibuat stres Pak? Enggak Mas Didi. Jadi tadi mungkin saya juga sedikit menanggapi tentang soal sulit tadi. Ya. Memang di dalam kisi-kisi itu kan ada 70% soal yang sedang, dan 10% soal yang mudah, dan 20% soal yang sulit. Jadi itu memang ada di dalam kisi-kisi. Kemudian semua soal yang diujikan itu adalah soal-soal yang ada di dalam kisi-kisi. Meskipun itu sumbernya dari PISA, meskipun itu sumbernya dari dosen dan dari guru, semua dalam kerangka kisi-kisi. Jadi kalau semua soal sudah dilatihkan di kelas, ya namanya nggak ujian lagi kan, cuma ngulang lagi. Tapi tidak ada di kisi-kisi. Tidak ada di kisi-kisi Pak. Saya mengatakan. Saya setuju sama Ibu itu. Ada yang disebut dalam pendidikan itu namanya instructional validity, matching antara testing dengan teaching. Ya. Jadi kalau ada suatu ujian yang diujikan belum pernah diajarkan, itu nggak boleh diskor itu. Ya, nggak boleh skor. Item itu skip. Berarti itu harus dirubah ya Pak ya? Ya, bukan. Kan kalau kita menguji membuat instrumen itu, itemnya tidak satu Pak. Mungkin 30, mungkin 40, ya kan? Nah, dari analisis data, kebetulan bidang saya psikometri, yang memang kerjaannya menganalisis data seperti itu. Walaupun saya bukan lagi pejabat. Nah, itu bisa kita ketahui apakah ada matching tadi apa tidak. Itu dengan berbagai macam koefisien atau indeks. Nah, kalau ada yang tidak valid secara instruksional, itu tidak diskor. Jadi yang valid saja yang
gunakan. Saya tidak tahu di Kemdikbud apa melakukan itu atau tidak. Oke. Nah, harusnya begitu Pak ya? Itu masih kita lakukan Mas. Itu masih kita lakukan. Jadi, ya. Berarti memang harus banyak yang masih dibenahi ya? Harus saya mau tanyanya gini. Analisis. Saya mau tanya gini, maaf Bu ya. Saya nanya sama Ibu, maaf loh Bu, jangan singgung. Bener Bu ya? Maaf Bu. Iya. Kita jangan singgung Bu ya. Saya jangan dilaporin KPI dan sebagainya Bu ya. Bener nih Bu ya. Bu, kalau ada soal UN yang gurunya aja nggak bisa jawab, itu berarti gurunya bodoh atau gimana Bu? Ya, begini ya, kita harus lihat manusia itu kan juga punya unik dan punya masing-masing punya kemampuan yang berbeda. Kalau kemudian tidak bisa menjawab, saya rasa bukan soal guru itu bodoh. Mungkin dia tidak bisa menjawab satu itu misalnya bukan karena dia bodoh, tapi kan begini ya. Itu barangkali dia memang memiliki satu kekurangan yang kebetulan soal yang sangat sulit itu dia juga nggak bisa. Seperti halnya anak-anak. Iya, artinya saya tidak setuju bahwa kemudian dianggap gurunya bodoh. Belum tentu. Belum tentu, berarti memang sulit ya Bu ya? Iya, belum tentu Pak Menteri dan Pak Nizam juga bisa. Saya nggak ngomong itu. Saya ngomong. Saya cuma mancing, tapi saya nggak ngomong itu. Oke, kita break dulu, kita lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Kampus. Anu walaupun tidak lulus UN tapi dapat hadiah dari orang tuanya. Suatu yang baru katanya ya. Baru Mas. Apa ini? Kalau ada saya pasti ada yang baru Mas. Wis. Ini dari tadi kita tutup ya Mas? Dari tadi kita tutup. Sekarang kita buka. Kapan pemain piano gua ditutup? Ya Mas silakan. Mungkin satu saat nanti. Oh iya. Tabur bunga. Oh, enggak. Wis. Ini dia. Ini Mas, varian baru dari Yamaha. Namanya Yamaha YZF R25, sorry. Ini Mas ya, motor sport yang teknologinya canggih banget nih Mas. Jadi kalau buat pemirsa yang pengen kayak Rossi nih, belinya harus motor ini. Karena dia fiturnya keren, gagah, dan dia terdiri dari 3 varian warna. Ada Racing Blue, ada The Predator Black, dan Diablo Red. Keren Mas. Enggak, tunggu. Saya percaya motornya keren. Ya. Cuman, maaf, saya nggak percaya lu bisa naiknya. Kan... Ya kan Mas Edi yang beli. Ini kalau berhenti kaki lu kemana coba nanti? Kan Mas Edi yang beli, saya dibonceng di belakang. Oh iya, saya yang beli, Anda dibonceng. Dibonceng di belakang. Nah satu lagi info nih Mas, ini yang paling penting Mas. Kalau tadi UN kan banyak joki nih Mas. Nah kalau beli motor Yamaha nih Mas, nggak ada zaman lagi beli ke calo Mas. Beli ke calo, nanya tetangga belinya di mana, nggak ada lagi. Langsung aja buat mau yang beli, langsung ke websitenya iwanyamaha-r25.com. Ini website akan dibuka tanggal 22 Mei. Jadi hanya dibuka 22 Mei 25 jam. Dan buat 500 pembeli pertama mendapatkan helm Rossi. Helm Rossi. Helm Rossi. Nah, ya gitu dong. Jangan nunjuk pala gue ngomong helm. Helm Rossi. Dan buat 5 pembeli yang sangat beruntung akan mendapatkan jacket leather racing VR 46. Itu yang dipakai sama Rossi. Itu asli dari Italia, bukan dari Cibaduyut. Langsung. Nah, jadi pantengin terus websitenya di www.iwanyamaha-r25.com. Mulai tanggal 22 Mei dibukanya ya. 1 kali 25 jam, bukan 24 jam. Kenapa 25 jam? Karena Yamaha R25 Rev Your Ego. Baik, Mas ya. Beliin Mas. Buat saya Mas satu. Saya beliin kamu naik nyungsep nanti. Berhenti ketimpa motor kamu nanti. Oke, baik. Terima kasih Anu. Thank you. Nah, kita mau tanya aja nih ya. Mungkin satu gitu ya. Ini kan kita nggak, sebenarnya UN ini dilakukan. Jadi Muhammad Nuh itu membuat UM karena merasa ada diskriminasi daerah, di mana di Jawa katanya lebih pintar dibandingkan daerah lain. Makanya menurut saya pribadi sebenarnya kalau UN-nya sendiri tidak masalah, ya, tapi mungkin harus sistem dibenarkan. Ya, gitu. Sebenarnya kami juga tidak menolak kalau memang ada ujian nasional
Kalau untuk pemetaan tidak ada masalah. Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003 memang mengamanatkan ujian nasional untuk pemetaan. Tetapi dengan sistem ketika sekarang menjadi 4 parameter, maka penentu kelulusan, menentukan masuk perguruan tinggi negeri, menentukan kualitas sekolah. Yang terjadi kegilaan untuk tadi, kecurangan di mana-mana. Kalau pemetaan saya rasa tidak. Jadi tidak ada masalah dengan ujian nasional sebagai pemetaan pendidikan nasional. Mungkin ini kita tanya cepat aja ya Pak ya. Tanya cepat aja ya. Saya tahu juga ini mungkin buat semuanya gitu. Dari Bapak, dari Pak Yaya dan Pak Nizam. Ini di luar Bapak dari Kemendikbudnya, di luar dari itu. Apakah menurut Bapak berdua bahwa cepat aja bahwa apakah sistem UN ini perlu dibenahi atau tidak Pak? Ya, kita perlu selalu memperbaiki ya. Tidak ada sesuatu yang sempurna sekali jadi selalu perbaikan harus kalau kita. Jadi memang masih akan terus dibenahi ya Pak ya, masih terus dibenahi Pak ya. Kalau menurut saya membenahinya juga nggak boleh tambal sulam. Saya kadang-kadang bilang sama beliau bahwa bukannya sekedar di reform, tapi kayaknya perlu di re-engineering. Oke, wah itu bagus banget tuh. Digambar ulang. Ini menarik nih. Ya, jadi bukan tambal sulam dibenarinnya ya. Supaya semua tujuan UN itu tercapai. Oke. Sekarang ini kan UN-nya ada, biayanya mahal, tapi tidak semua tujuannya tercapai. Kalau bukan ditambal sulam artinya dirubah total. Komprehensif ya. Ya tentu, karena digambar ulang. Walaupun belum tidak berarti bahwa seluruh bagiannya harus dibuang. Reposisi lah. Ya. Tidak harus bahwa materialnya harus dibuang. Nah, tapi banyak contoh-contoh di negeri tetangga, di negeri orang lain, di mana sistem ujian nasional itu berguna. Gitu. Walaupun ada negara juga nggak pakai ujian juga, dia bisa bermutu, begitu. Jadi beda-beda. Banyak orang sering mengutip misalnya Finlandia, misalnya. Wah, saya udah agak bosan juga tuh dengernya. Kenapa? Karena nggak bisa kita tiru Finlandia, sebab di Finlandia itu untuk jadi guru harus lulusan top 10 di university. Yang kedua, gaji guru lebih tinggi dari gaji dokter. Yang ketiga, satu guru hanya menghadapi sekitar 14 murid. Di Indonesia Pak? Nah, kalau itu diterapkan di sini, memangnya terus jadi seperti Finlandia. Seperti Finlandia. Baik. Nah, gitu. Berarti intinya memang ini harus terus dibenahi ya Pak ya. Harus terus dibenahi, mudah-mudahan apapun hasilnya. Tapi dari Kemendikbud pun sudah mengatakan bahwa mereka akan terus membenahi hal ini. Jadi kami juga mendukung Pak ya. Mudah-mudahan terus dibenahi dan secepatnya dibenahi agar yang paling penting mah kecurangan-kecurangan itu, oknum-oknum itu dibuang semuanya supaya benar ya Bu ya. Dan mungkin juga terima kasih banyak Bu Anda mendukung anak-anak ini supaya mereka juga nggak stres juga gitu ya. Mungkin ini ya, jangan stres lah ya, kita jangan stres, kita hadapi karena hidup itu nantinya, ini pengalaman pribadi saya gitu ya, dan pengalaman pribadi Anu mungkin Billy Beatbox tuh yang ada di sana. Hidup itu nggak dinilai dari mata pelajaran kita doang kok ya kan Bu ya, dinilai dari kejujuran kita, keahlian kita dan sebagainya. Oke, tapi menariknya nih bahwa sampai saat ini polling kami di Twitter menduduki worldwide trending topic saat sekarang, trending topic worldwide. Kita lihat hitam putih polling para pelajar Indonesia yang mana pilihan Anda. Kalau di sini kita melihat 90% memilih balik ke Eptanas dan 10% mengatakan ujian negara. Kita mendapatkan ini dari total lebih dari 10.000 di detik ini. Ini masih 9.000 ketika kita ambil, tapi lebih dari 10.000. Jadi keputusan sekarang ini baru kita update. Nah, kita update baru sudah tinggal 3 lagi 10.000 tuh. Ya, ini kalau kita update lagi coba. Kita update lagi sekarang. Kita update lagi sekali lagi. Kita update lagi. Nah, sudah 10.000. Tetap 90%-nya meminta untuk balik ke Eptanas. Baik. Tapi itulah suara orang-orang yang mengisi polling tersebut ya. Benar atau tidaknya nanti kita serahkan semuanya ke pemerintah kita dan sebagainya, ke guru-guru, ke semuanya. Tapi itu adalah hasil polling yang kita dapatkan pada hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya semua yang ada di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua, pelajar-pelajar. Jangan stres. Ingat, hidup itu masih panjang dan tidak hanya didasarkan oleh sebuah nilai ya. Semua itu orang pintar, semua itu jenius. Katanya Albert Einstein, everybody is a genius. Semuanya pintar. Tapi kalau misalnya seekor ikan dinilainya dari kepandaiannya memanjat pohon, ikan itu seumur hidupnya akan menganggap diri dia bodoh. Betul. Ya kan? Menyalahkan takdir. Menyalahkan takdirnya. Maka temuilah, intinya apa? Temuilah
kepintaran Anda sendiri, temui keahlian Anda sendiri, temui kebisaan Anda sendiri. Karena dari sana mungkin hidup Anda akan sukses dari keahlian-keahlian Anda sendiri. Jadi jangan terpaku pada satu sistem, tapi temui apa yang Anda bisa dalam hidup Anda. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.